Hai Jimuders, masih di lingkungan kampus bela negara tercinta kita. Kali ini kita akan belajar banyak tentang teori manajemen dan sejarah perkembangannya. Jangan di skip ya videonya, simak terus. Setelah kita mempelajari tentang apa yang menjadi fungsi manajemen dan peran manajemen bagi suatu organisasi atau perusahaan, sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang sejarah dan perkembangan teori manajemen itu sendiri. Nanti di akhir video saya akan berikan tips atau kekuatan bagi seorang manajemen. Ikutin terus ya. Peran dari manajemen dan bagaimana fungsi mereka bagi organisasi ataupun perusahaan, maka tidak ada salahnya ya untuk kita bisa mempelajari apa dan bagaimana sejarah dari teori manajemen itu sendiri. Karena siapa tahu apa yang terjadi di masa lalu kita bisa pakai untuk pengembangan teori manajemen saat ini. Dalam sejarah teori manajemen, ada dua kejadian penting yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah adanya pembagian division of labor, yaitu di abad ke-19 tahun 1800-an baru diperkenalkan. Pada peristiwa yang pertama, yaitu division of labor, dimaksudkan agar produktivitas para pekerja semakin meningkat, serta didapatkan keunggulan ekonomis, di mana biaya yang dikeluarkan secara rata-rata akan menurun, sehingga para pekerja mampu mengerjakan sesuai divisi atau keahlian mereka secara spesifik. Dan kejadian yang kedua adanya terjadi revolusi industri Inggris. Di sini adalah awal mula di mana yang namanya revolusi industri dimulai. Adanya perombakan besar dalam hal manufacture, mesin, pertambangan, transportasi bahkan teknologi berawal dari revolusi industri Inggris. Dan saat ini seperti yang kita kenal semua, revolusi industri telah mencapai 4.0 atau bahkan ada loh yang sudah mencapai 5.0. Dalam perkembangan teori manajemen, yang pertama yaitu teori manajemen ilmiah yang diinisiasi oleh Frederick Winslow Taylor. Teori ini selalu dijadikan acuan bagi para peneliti ekonom di seluruh dunia. Ada 4 prinsip dalam teori manajemen ilmiah. Yang pertama, standarisasi pekerjaan, spesialisasi pekerjaan atau penugasan, pelatihan yang tepat, dan yang terakhir adalah upah minimum regional. Yang kedua adalah teori organisasi klasik. Teori ini diinisiasi oleh Henry Fayol. Beliau mengemukakan ada 14 prinsip. Namun sampai dengan saat ini beberapa prinsip oleh Henry Fayol ini masih digunakan oleh banyak perusahaan, yaitu salah satunya remunerasi, centralization, line of authority, initiative, authority, division of work. Teori yang ketiga yaitu teori hubungan manusia yang diinisiasi oleh Elton Mayo. Prinsip dan teorinya dikenal dengan istilah Hawthorne's Effect, di mana moralitas, perasaan, sikap, dan kelompok sosial sangat berpengaruh pada produktivitas dan kinerja dari karyawan. Dan teori yang terakhir yaitu teori manajemen modern yang diinisiasi oleh Abraham Maslow. Dari namanya saja kita pasti sudah kenal ya, bahwa ada yang namanya hierarki kebutuhan manusia atau Maslow Hierarchy of Needs, di mana perilaku manusia serta dinamika dari motivasi mereka itu ditentukan dari kebutuhan mereka masing-masing. Selanjutnya, kita akan mengetahui lebih dalam lagi tentang teori hierarki kebutuhan manusia sesuai dengan Maslow.
Pada Maslow's Hierarchy of Need, manusia dibedakan atas 3 kategori besar kebutuhan mereka. Yang pertama adalah kebutuhan dasar. Yang kedua, kebutuhan secara psikologi. Ketiga, kebutuhan untuk pemenuhan hidup mereka. Pada kebutuhan dasar, kita bisa melihat bahwa manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan, dan juga ditambah rasa aman. Pada kebutuhan secara psikologi, manusia merasa bahwa mereka adalah makhluk sosial dan butuh berteman dan juga butuh dihargai satu dengan yang lainnya. Dan pada pemenuhan kebutuhan yang di atas, self-actualization, di mana manusia setelah mendapatkan kebutuhan dasar dan secara psikologi terpenuhi, manusia kecenderungannya tidak akan berhenti sampai dengan itu saja. Namun, akan mencari yang namanya potensi diri yang lebih lagi atau yang lebih kreatif lagi. Berangkat dari hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, seharusnya manajer sudah bisa membaca apa yang menjadi kebutuhan pegawainya dan juga bisa membaca apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Sehingga komunikasi yang tepat serta strategi yang handal bisa diberikan kepada mereka. Namun, ada beberapa skills dan keterampilan yang harus dikuasai oleh manajer. Ada 4 keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh seorang manajer, dan itu bisa menjadi kekuatan bagi seorang manajer. Yang pertama adalah conceptual skill, di mana seorang manajer harus mampu mengimplementasikan dan mengartikan kondisi saat ini menjadi sebuah strategi yang tepat. Dan yang kedua adalah secara technical, di mana manajer pun harus bisa melakukan keterampilan yang khusus dalam keadaan yang sulit sekalipun. Contoh misalnya beberapa manajer yang dia melakukan beberapa strategi untuk menjual produknya secara aktif dan masif. Atau yang ketiga selanjutnya adalah interpersonal skill, di mana itu adalah kekuatan manajer untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dan berhubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya, entah shareholder, entah stakeholder, tapi itulah tugas seorang manajer dari sisi interpersonal skill. Dan kekuatan manajer yang terakhir atau yang keempat adalah dari sisi pengambilan keputusan atau decision making skill, di mana manajer tidak hanya mengambil keputusan sepihak, tapi seorang manajer harus mengetahui by data dan informasi melalui penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga seorang manajer akan tahu keputusan yang tepat bagi strategi pemasarannya. Setelah kita mengetahui apa yang menjadi kekuatan seorang manajer, sekarang pertanyaannya adalah, apa tantangan bagi manajer di era COVID-19 pandemic seperti sekarang ini? Giliran kalian untuk mencari tahu ya. Alright Gmuders, jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa jempolnya. Dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.